Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Teman-teman, kalau kalian perhatiin 1 tahun belakangan ini aku udah jarang ya upload konten yang segmennya tentang kisah keajaiban sholawat. Padahal awal-awal aku bikin channel YouTube itu memang concernnya ngebahas tentang kisah keajaiban sholawat. Entah itu dari kisahku pribadi maupun dari teman-teman yang ngirim kisahnya lewat WA. Dulu aku sempat open chat WA ya, jadi teman-teman bisa ngubungi aku lewat WA terus menceritakan kisah keajaiban atau pengalaman terkait dengan sholawat, juga lewat DM di Instagram pribadi aku. Tapi memang 1 tahun, terutamanya 1 tahun belakangan ini aku sudah jarang membahas tentang kisah keajaiban sholawat. Aku rasa semakin kesini semakin banyak orang yang menceritakan kisah keajaiban sholawat di sosial media. Mereka ada yang bikin konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok. Jadi teman-teman pasti jauh lebih mudah gitu mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah orang-orang yang sudah mengamalkan sholawat ya, karena memang beberapa tahun terakhir amalan sholawat itu semakin populer gitu teman-teman. Banyak yang mulai mengamalkan sholawat, tertarik untuk mengamalkan sholawat ya kan. Jadi itu menjadi alasan buat aku untuk mengurangi menceritakan kisah keajaiban sholawat terutamanya di YouTube. Biasanya aku sekedar ini sih, kalau di Instagram aku share dari teman-teman yang DM, aku langsung share, jadi teman-teman bisa langsung baca, terus aku taruh di highlight story Instagram. Ada judulnya tuh, keajaiban. Kalian bisa cari nanti kalau misalnya ingin mendapat inspirasi kisah-kisah orang lain yang sudah berhasil mendapatkan keajaiban, atau yang awalnya struggle terus berjuang sampai akhirnya berhasil. Kalian bisa cek highlight story Instagramku yang di akun DN Resutari. Sekarang aku pengen kita tuh growing up bareng-bareng. Kita tumbuh, berkembang, dan belajar bareng-bareng yang levelnya sudah kayak gak hanya sekedar tentang amalan sholawat, hitungannya berapa, terus keajaiban apa yang dirasain. Tidak hanya itu gitu. Kita pengen growing up yang lebih pada esensi nih dari suatu amalan, terutamanya tentang amalan sholawat teman-teman. Makanya kayak misalnya nih, aku lebih sering membahas tentang after, setelah ngamalin sholawat tuh kita perlu ngapain nih gitu. Mulai dari aku mulai sering menyinggung tentang cara kita berdoa, seni berdoa gitu ya, kemudian bagaimana kita perlu detachment, melepaskan, terus kita juga perlu memaknai kehilangan, karena yang paling penting selain kita ngamalin sholawat ya, yang paling penting itu juga adalah perjalanan yang menyertai kita mengamalkan amalan tersebut, yaitu gimana jiwa kita, hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita itu benar-benar selaras gitu teman-teman. Makanya pasti ada struggle ya kan, setelah kita mengamalkan sholawat ada struggle. Tapi kalau kita bisa memaknai esensi dari suatu amalan, kita nggak akan kalah gitu. Insya Allah nggak akan kalah dengan struggle atau ujian-ujian tersebut. Justru akan semakin menumbuhkan rasa ingin berjuang gitu teman. Jadi kalau sekarang teman-teman nyari di YouTube DN Resutari keajaiban sholawat, mungkin yang akan muncul adalah video-video, konten-konten aku 3 tahunan yang lalu gitu. Karena kalau 1 tahun terakhir ini aku sudah jarang banget mengangkat konten kisah keajaiban sholawat. Lebih kepada gimana nih ya kita mengamalkan sholawatnya. Mulai dari ada yang secara biasa, ada yang secara istimewa. Kemudian juga dikit-dikit aku tambahin dengan loa ya, hukum tarik menarik, menyelaraskan energi, menghadapi rintangan atau struggle-nya di tengah-tengah kita mengamalkan sholawat. Karena ini penting gitu teman-teman, karena aku nggak kepengen kalau kita sudah merasakan keajaiban dari suatu amalan, misalnya amalan sholawat, terus saat kita udah
ngamalin lagi terus ternyata keajaiban itu nggak segera datang, nah kita kadang kayak, loh kok nggak kayak dulu lagi nih, dulu ngamalin langsung dapat keajaiban. Nah jadi jangan ya aku berharap kita tuh bisa kayak lebih, nggak hanya dasar-dasarnya doang gitu, tapi kita bisa memaknai perjalanan hidup kita. Ya salah satu pegangannya adalah kita terus gitu untuk mau istiqomah apapun yang terjadi. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng, kita naik level bareng-bareng. Jadi tidak hanya sekedar mencari keajaiban sholawat aja, bukan hanya miracle hunter, pemburu keajaiban, tapi juga kita sama-sama kayak benar-benar memaknai esensi dari amalan yang kita amalkan, sehingga nanti keajaiban itu adalah bonus gitu. Karena keajaiban yang sejati, yang benar-benar awet, yang bisa kita rasakan sepanjang hidup kita adalah bagaimana kita merasakan benar-benar keberadaan Allah dan Rasulullah itu dalam kehidupan kita itu sangat-sangat kita butuhkan gitu. Kita butuhkan, dan yang akan menjadi kunci dari perjalanan hidup kita. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada masukan terkait next level kita ngamalin sholawat itu harus apa dan harus bagaimana, kalian bisa taruh komentar kalian di bawah, atau teman-teman mau berbagi kisah dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bisa bahas di video yang selanjutnya ya, insya Allah. Mungkin itu dulu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak untuk apresiasinya selama ini. Nggak terasa ini udah akhir tahun 2024. Jadi tahun depan nih bulan Januari, aku inget banget channel YouTubeku yang ini, yang kedua ini, itu aku bangun di 2019 akhir. Jadi bisa dibilang ini sudah 5 tahun ya, nggak kerasa kita bareng-bareng di sini teman-teman. Terima kasih banyak untuk apresiasinya. Semoga kita bisa tetap istiqomah ya, dan kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.